Baik, mungkin sambil menunggu, saya mohon izin untuk memulai acara saja terlebih dahulu. Apabila Pak Ustadz nanti belum hadir, mohon pada hadirin juga untuk kembali bersedia menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in. Wala umrudin waddin. Wala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih dan sayang Allah pada malam hari ini kita masih dapat menimba ilmu dan mencari keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita, kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang selalu merindukannya insya Allah. Pada kajian malam hari ini, izinkan saya, Gilang Ginanjar Hidayatullah, untuk menjadi MC kajian bersama Lingkar Pengajian Beijing, yang insya Allah akan membahas tema mengenai niat dan amal. Sebelum kita beranjak pada acara inti, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan dilaksanakan. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama adalah persiapan peserta. Kemudian acara yang kedua adalah pembukaan. Dilanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Disusul dengan acara yang keempat, yaitu pembacaan CV pemateri. Alhamdulillah, Pak Ustadz sudah hadir membersamai kita. Saya mohon izin menyapa terlebih dahulu koneksi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya? Alhamdulillah terima Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin saya melanjutkan terlebih dahulu Pak Ustadz. Baik, susunan acara yang keempat yaitu pembacaan CV materi. Kemudian acara yang kelima yaitu penyampaian materi. Dilanjutkan dengan acara yang keenam, yaitu sesi tanya-jawab. Kemudian acara yang ketujuh, yaitu doa bersama. Disusul acara yang kedelapan, yaitu penyerahan sertifikat. Dan ditutup oleh acara yang kesembilan, yaitu penutup dan foto bersama. Baik, agar kajian pada malam hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita bersama-sama memulai acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut kepada acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Sunarman Purnomo. Pada Kak Narman, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lam takum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Sunarman Purnomo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan kepada acara yang keempat, yaitu pembacaan CV pemateri. Alhamdulillah, berdasarkan CV yang saya dapatkan, nampaknya CV pemateri ini cukup panjang sekali, Pak Ustadz. Masya Allah. Untuk itu, mohon izin saya untuk membacakan sepintas latar belakang dari pemateri yang insya Allah akan bersama kita, yaitu Ustadz Talkis Nurdianto, LCMA. Pak Ustadz Talkis Nurdianto merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dosen pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Kemudian Ustadz Talkis melaksanakan pendidikan S1 pada program studi bahasa Arab di Universitas Al-Azhar di Egypt ini ya, Pak Ustadz ya. Kemudian pada tahun 2012, Pak Ustadz melaksanakan program studi linguistik Arab untuk jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada Indonesia. Dan pada saat ini, Pak Ustadz sedang melaksanakan studi S3 di program studi Arabic Studies di University Science Islam Malaysia. Kemudian bidang penelitian beliau yaitu satu, literatur bahasa Arab, kemudian pembelajaran ilmu nahwu, yang ketiga pembelajaran bahasa Arab, dan yang keempat adalah CEFR bahasa Arab. Apa itu CEFR? Boleh mungkin nanti di searching aja di Google atau boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz ya. Untuk kontak, barangkali para hadirin sekalian membutuhkan kontak Ustadz, dapat menghubungi lingkar pengajian Beijing. Itu mungkin sekilas mengenai pembacaan CV dari Ustadz Talkis, karena apabila saya bacakan semua mungkin waktunya akan habis untuk membaca CV, Pak Ustadz ya. Baik, kita lanjutkan kepada acara yang kelima, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu kepada para hadirin untuk membuka kamera apabila berkenan, kemudian mematikan mikrofon. Nah, ini baru saya katakan kepada para hadirin, mohon untuk mematikan mikrofonnya. Dan bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan dapat diajukan setelah materi selesai dengan cara raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Baik, Pak Ustadz, besar harapan kami untuk dapat menimba ilmu dari Ustadz mengenai niat dan amal sesuai dengan tema pada malam hari ini. Ya, banyak pertanyaan, mengapa sih kita perlu memperhatikan niat kita? Lalu, bagaimana sih kaitannya antara niat dan amal? Baik, kepada guru kita, Ustadz Talkis, dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Mas Gilang. Kita cek suara saya lancar Mas Gilang. Jelas Pak Ustadz, jelas. Atau terputus? Jelas deh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi tatimus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik. Ibu, Bapak, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pada malam kali ini waktu Indonesia, sedang di Indonesia dan juga tentunya waktu malam juga ya di Beijing sana. Mengawali kajian kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan dan juga limpahan nikmat pada kita. Salah satu adalah nikmat akal. Maka kesyukuran menggunakan nikmat akal atau sehatnya akal adalah untuk belajar bertolabul ilmi. Ciri orang yang sehat akalnya adalah dia mau belajar dan bertolabul ilmi. Dan semoga kita yang berada dalam Zoom ini termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Pak Tutu, Pak Dani, Pak Ogi, Pak Tika, dan juga teman-teman yang saya hormati, tentunya juga Mas Narman. Saya izin untuk menyampaikan materi dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Jika nanti koneksi tidak memungkinkan, maka saya berhentikan share PowerPoint-nya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan koneksi, kalau kurang jelas, mohon saya dikasih tahu melalui kolom chat. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, materi kita adalah niat dan amal. Niat dan amal ini adalah materi kita, insya Allah pada malam kali ini. Sudah kelihatan nggak Mas Gilang? Sudah Pak Ustadz, dapat kita lihat. Alhamdulillah. Niat dan amal ini kemudian kita lihat kan dua istilah yang tidak asing bagi diri kita. Niat, apa itu niat? Kan gitu. Amal, apa itu amal? Kita sudah bisa mendefinisikan. Niat adalah keinginan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Itu niat. Baik yang akan dilakukan itu suatu kebaikan atau satu keburukan, tapi dia punya niat. Ya. Kita membuka Zoom, link Zoom, apa niatnya? Sudah ada, sudah terbesit. Karena dia ketika kita memencet klik itu sudah ada keinginan, itu adalah bagian dari niat. Sedangkan amal adalah bentuk aktivitasnya. Jadi kalau niat itu tidak terlihat, maka amal adalah jelmaan dari niat seseorang. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu boleh jadi itu adalah cerminan dari apa yang dia niatkan. Ya, itu. Jadi oleh karena itulah kemudian nanti kita berbicara terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita adalah ini foto ini ya. Oke. Ini niat tanpa amal. Ada 4 hal. Niat tanpa amal, berniat tapi tidak beramal. Yang penting saya sudah niatkan gitu. Kadang kita mendapatkan istilah itu di dalam masyarakat. Yang penting saya sudah niat. Kamu kok nggak puasa? Yang penting saya sudah niat. Artinya dia tidak berpuasa, tapi sudah niat gitu. Kamu nggak sholat isya? Yang penting saya sudah niat gitu. Itu hal-hal yang fardu. Sebentar, koneksi kurang stabil. Oke. Kemudian ditanya lagi, kamu nggak mau haji ya? Padahal kamu kan orang kaya. Yang penting saya sudah niat mau haji gitu. Yang penting sudah niat tanpa amal. Atau amal tanpa niat, sebaliknya. Sudah selesai, misalkan sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi niat sholat apa ya? Gitu. Sholat apa ya? Kadang kita sudah Allahu Akbar. Itu tidak membaca doa iftitah, tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat atau ayat. Masih mikir, enaknya saya sholat apa ya? Masih mikir, enaknya sholat apa ya? Jadi 5 menit itu masih mikir, enaknya sudah sholat apa? Nah, itu adalah amal tanpa niat. Boleh itu terjadi pada diri kita. Atau yang ketiga adalah seseorang yang telah meniatkan satu amalan, kemudian dia wujudkan dalam bentuk amalan. Niat dan amal. Atau yang keempat, tidak niat, tidak amal. Kalau kita memilih, mana yang kalau kita ada yang baik? Ya adalah niat dan amal. Atau yang kedua yang mana Mas Gilang? Setelah niat dan amal itu yang terbaik, itu urutan keduanya yang mana?
Iya, kalau misalkan mau dipilih adalah niat tanpa amal. Tapi niat yang bagaimana? Kemudian, ya amal tanpa niat dan tanpa niat tanpa amal itu juga bukan pilihan yang baik. Tapi bagi kita, teman-teman yang dirahmati Allah, boleh jadi dalam setiap aktivitas kita itu tidak terlepas dari salah satu dari 4 ini. Mohon maaf, saya juga pernah mengalami. Kemudian ketika sholat itu Allahu Akbar, karena sudah menjadi habit, kebiasaan. Kemudian terus, ya kan saya tadi berwudu mau niat sholat, tapi sholat apa? Sholat kan tidak satu bentuk. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ya, kalau fardu apa? Kalau sunnah apa? Kan niatnya berbeda. Kan apakah perlu harus kita gabung semuanya? Nah, terkadang mohon maaf, mungkin karena saya ya kurang ilmu, kemudian Allahu Akbar, sholat sunnah. Sunnah yang mana? Batal, kemudian terus niat sholat, kemudian niat dulu baru kemudian takbiratul ihram. Niat sholat sunnah yang apa? Apakah qobliyah atau ba'diyah dan sebagainya. Nanti kita lihat contohnya di sini. Kenapa kita harus niat, teman-teman? Karena kalau kita tidak memperhatikan niat, kadang kita tidak fokus dengan apa yang akan kita kerjakan. Apakah niat itu hanya melekat pada satu bentuk amal ibadah? Tidak. Tapi setiap aktivitas kita memang harus ada niatnya. Yuk, mari kita lihat ya. Kuliah, apa niatnya? Mas Gilang kuliah di Beijing itu niatnya apa? Dapat ijazah standar luar negeri, atau biar dapat jejaring internasional, atau biar mendapatkan pekerjaan yang layak? Ya, itu adalah niat. Ya. Dan Ustaz, apakah salah kalau saya udah dapat ijazah? Saya tidak berani menyalahkan. Karena itu adalah hak prerogatif seseorang untuk menentukan apa yang dia niatkan dari aktivitas atau amalan yang dia kerjakan. Saat saya kuliah, niatnya adalah biar nanti pasangan hidup saya berwawasan juga. Gitu. Niatnya seperti itu boleh juga. Saat saya pengen kuliah di Beijing, karena di kampus dalam negeri banyak absennya, banyak administrasi dan sebagainya. Boleh jadi, adanya demikian. Saat saya kuliah di luar negeri, agar tidak diketahui oleh orang tua, mau bangun jam berapa, mau ngapain, orang tua tidak tahu. Daripada di rumah, diawasi terus 24 jam setengah misalkan. 24 jam setengah diawasi. Atau lain sebagainya. Saat saya kuliah di luar negeri karena ingin dapat beasiswa sebagainya. Itu adalah niat. Itu adalah niat. Adalah keinginan seseorang untuk melakukan satu aktivitas. Dan kalau niatnya bagaimana? Kembali kepada materi ini, insya Allah. Ya. Maka dasarnya di sini adalah dasar ikhlas beramal. Teman-teman kalau misalkan membuka webnya salah satu Kementerian Agama, itu kan motonya adalah ikhlas beramal. Ya, seyogyanya itu menjadi moto bagi seluruh elemen yang ada di dalam kementerian itu, ikhlas beramal. Nah, di sini kemudian, mohon maaf kalau belum saya rapikan ya. Ini adalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bahkan mereka hanya diperintah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agamanya. Dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Maka pembahasan kita kata ikhlas artinya tidak hanya sekedar niat, tapi niatnya ikhlas. Rasul kemudian pernah menceritakan kepada kita, sebentar nunggu koneksi. Kullun nasi halaka illal alimun. Setiap orang binasa illal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Jadi orang yang berilmu punya potensi selamat dari kebinasaan. Kenapa? Karena dengan ilmu kemudian orang ini mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Karena dia tahu ilmunya. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Apakah cukup dengan berilmu? Tidak. Wa kullul alimina halaka illal amilun. Orang yang berilmu terancam binasa. Berpotensi binasa dia. Akan rusak. Illal amilun, kecuali orang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau hanya ilmu-ilmu saja, misalkan saya tahu terkait dengan bahaya orang yang marah. Berarti saya punya ilmunya. Kalau saya tidak mengamalkan ilmu ini, berarti saya akan jatuh pada kemarahan. Ketika ada potensi untuk marah, dan tidak mengamalkan ilmu terkait dengan menahan marah, sehingga saya marah, berarti saya tidak mengamalkan ilmu, maka saya binasa. Binasanya adalah rugi. Karena la taqdob, jangan marah, berarti ada sisi positif dan banyak mudarat yang ditimbulkan
dengan melaksanakan apa yang dilarang. La taghdab, jangan marah. Ya. Wa kullul amilina halakah ilal mukhlasun. Orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa. Ilal mukhlasun, kecuali mereka yang ikhlas. Ya, memang ikhlas beramal. Apakah selesai di sini? Tidak. Wal mukhlasun fi khatarin. Orang yang ikhlas juga dalam bahaya. Apa bahayanya? Ketika dia tidak mampu menjaga keikhlasannya. Niat, amal dibalut dengan keikhlasan, dibawa sampai meninggal. Itu yang akan berbuah pahala di sana. Niat kemudian diamalkan, dibalut dengan keikhlasan dari awal sampai meninggal. Bukan dari awal sampai akhir. Berniat, beramal, kemudian selesai, ini masih ada paruh kehidupan perjalanan hidup, ternyata di sini terjadi gejolak riya, habislah. Pahala menjadi habis di sana. Baik. Kemudian dari surah ini kita lanjut kepada surah Al-Hajj. Ini yang menggambarkan terkait dengan nilai-nilai niat yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini sering dibaca dan disampaikan di saat sedang pelaksanaan hari raya Idul Kurban. Ya. Bagaimana daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Orang kalau berkorban disembelih, itu yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya dari binatang yang disembelih, tapi nilai ketakwaan dari orang yang berkorban. Gitu, mudhahi, orang yang berkorban. Nilai ketakwaannya, punya rizki, kelapangan rizki, diberikan hewan kurban. Dalam hadis Rasul SAW, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana hadza. Siapa yang memiliki kelapangan rizki, tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna, jangan dekati tempat sholat kami. Itu ancaman Rasul SAW. Sehingga orang kalau berkorban, itu bisa lebih dari sekali dalam seumur hidupnya, selama dia mampu. Tahun ini berkorban sekali. Alhamdulillah, tahun depan misalkan mampu berkorban. Mas Gilang tahun sekarang korbannya 1 ekor kambing. Tahun depan menjadi salah satu dari 7 sahibul kurban untuk seekor sapi. Tahun berikutnya menikah karena banyak keperluan, tidak berkorban. Karena tidak ada kelapangan, tidak apa. Enggak korban, Mas Gilang. Saya sudah niat gitu. Saya sudah niat. Mana amalannya? Sudah niat, baru niat gitu. Iya, baru niat. Sekarang sudah korban perasaan. Oh ya, korban perasaan. Nanti pahalanya apa? Ya pahala perasaan juga, mau dikorbankan perasaan, maka pahalanya perasaan juga. Dalam hadis Rasul dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29 ya. Bahkan Allah itu mengetahui niat yang tersembunyi. Ini nanti menjelaskan terkait dengan tempat niat itu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allahu. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Sehingga ketika kita berbicara tentang niat, artinya tidak ada orang lain yang mengetahui niat temannya kecuali diceritakan, disampaikan. Allah Maha mengetahui apa niatnya kita duduk di Zoom ini. Apa niat kita setelah acara ini selesai, apa yang akan kita lakukan. Allah Maha mengetahui yang demikian itu. Jadi tidak perlu kita menyembunyikan niat. Dengan demikian, karena Allah mengetahui, koneksi tidak stabil di tempat saya. Karena Allah mengetahui niat yang tersembunyi, sehingga karena Allah mengetahui niat yang tersembunyi, jangan sekali-kali kita berniat dengan niat yang buruk. Karena Allah mengetahui. Jangan sekali-kali kita berniat untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kemudian pelanggaran. Mohon maaf. Apabila ditakdirkan meninggal, maka meninggal dalam keadaan berniat akan melakukan kemaksiatan. Kan berat. Maka banyak-banyak berniat mau melakukan kebaikan. Banyak-banyak berniat untuk melakukan kebaikan. Saat cuma niat saja, ya tahapannya niat dulu, nanti baru diamalkan. Jadi sekarang sudah niat berhaji, saat saya sudah niat berhaji, apakah dapat pahala? Dapat. Apakah dapat surga? Sudah haji belum? Belum, baru niat. Sudah daftar? Belum. Belum juga daftar, gimana mau dapat surga? Ngapling surga. Dikapling dulu. Kapling dengan apa? Dengan daftar. Sehingga nanti kalau kita berbicara terkait dengan niat adalah
niat yang seperti apakah yang dapat pahala? Sekalipun amalan itu tidak dilakukan. Mungkin, sangat mungkin. Hadis ini menjadi pintu masuk kita untuk membahas terkait dengan niat. Ini ada di Riyadhus Shalihin, yang ditulis Imam Nawawi pada bagian pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Hadis yang masyhur. Mas Gilang juga hafal kan? Boleh nanti. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang baik demikian. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi. Kenapa kuliah di Beijing? Calon saya di sana, Ustaz. Nanti nggak ada yang jaga kalau di Beijing saya tidak ke sana. Nyusul ke sana gitu. Kenapa kamu belajar di program studi matematika? Lah, calon saya ada di program studi itu. Tapi kamu kan nggak suka matematika. Iya, nggak suka. Lah, kenapa tuh belajar di matematika? Untuk menjaga si adik biar tidak diambil orang. Boleh demikian gitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya pada yang ia tuju. Hadis ini kemudian menjelaskan dua amalan yang kontradiktif. Hijrah berpindah dari Makkah ke Madinah, amalan yang mulia. Itu adalah amalan yang mulia. Di saat orang-orang itu kemudian menunjukkan keimanan yang ada dalam dirinya. Penduduk Makkah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya siap untuk berhijrah, meninggalkan keluarga yang tidak mau masuk Islam, ditinggalkan di Makkah, meninggalkan ladang, meninggalkan ternaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya untuk menyelamatkan keimanannya. Ini kan suatu pengorbanan yang luar biasa. Maka orang yang berhijrah betul-betul meninggalkan ini semua, ya, karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia menuju Allah dan Rasul-Nya. Artinya adalah akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Tetapi orang yang kemudian hijrahnya dari Makkah menuju ke Madinah, karena apa? Karena untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, kehidupan yang survive, yang di atas rata-rata, atau karena ada perempuan yang ingin dinikahi. Namanya Ummu Qais. Ummu Qais berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian disusul sama lelaki yang naksir, kemudian naksir terhadap Ummu Qais. Oleh karena itu sampai di Madinah dia menikah dengan Ummu Qais itu. Maka orang yang berhijrah atau berniat melakukan sesuatu dikarenakan perempuan yang akan dinikahi disebut dengan hijrah Ummu Qais. Kalau misalkan kita ditanya, misalkan Mas bilang, boleh nggak? Kemudian saya berhijrah atau misalkan saya salat karena ingin membahagiakan calon mertua misalkan. Boleh jadi ada tujuannya demikian. Atau saya membantu untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang peka terhadap sosial. Boleh jadi. Dan Allah Maha mengetahui itu apakah dia melakukan ini untuk Allah atau hanya untuk ya sekedar melaksanakan program kerja atau melaksanakan ya apa yang menjadi melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya. Oleh karena itu, mana yang baik? Ya, yang baik adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tempat niat dan waktunya. Wa niyatu mahalluha al-qalbu bi ittifaqil ulama. Tempat niat itu di hati. Sehingga nanti kalau misalkan kita membahas dalam satu perbedaan, Ustaz, kalau misalkan ada orang berniat itu kemudian dilafalkan dengan lisan bagaimana? Ya itu kemudian kita tidak menafikan. Ada yang berpendapat demikian. Tapi kalau misalkan terus pendapat yang kuat yang mana? Melafalkan niat atau cukup di dalam hati? Cukup di dalam hati. Tapi dia berniat di dalam hati. Tidak ada kewajiban untuk melafalkan. Kalau misalkan dia mau melafalkan bagaimana? Silakan. Kadang ada orang kemudian masih ragu-ragu. Sudahnya di dalam hati, kemudian dia masih ragu-ragu. Tidak mantap kalau saya tidak melafalkan. Ya silahkan, tidak ada larangan. Tapi melafalkan itu tidak menjadi satu kewajiban. Fa inna biqalbi wa lam yatakallam bilisanihi.
ajza'atuhu an-niyatu bittifaqihim. Jika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa melafalkannya dengan lisan, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Seperti orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, itu kan ada niat. Nah, ini menjadi spesial. Maka niat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah spesial itu dalam keterangan Imam Syafi'i ada 70 pembahasan fikih yang dimulai dengan niat. Sholat ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat, haji ada niat, umroh ada niat. Apalagi infak ada niat, sedekah ada niatnya. Apalagi Mas Gilang, iktikaf ada niatnya. Baca Al-Quran ada niatnya, belajar ada niat. Itu sampai 70 bab fikih itu diawali dengan niat. Menunjukkan betapa pentingnya niat bagi seorang muslim. Niat dihadirkan dulu niatnya. Jadi kalau kita beraktivitas, jangan sampai tadi niatnya apa ya? Nah, niat kan sesuatu yang tertuju oleh hati. Hati ini mau melakukan apa? Dimulai dari niat. Maka tempatnya niat di dalam hati dan tempatnya adalah sebelum melakukan amalan itu. Saat bagaimana dengan niat puasa? Apakah 30 hari dirapel menjadi sekali di awal bulan? Atau setiap malam satu niat untuk 1 hari puasa? Pendapat yang kedua lebih kuat. Dengan tidak menafikan ada pendapat yang pertama. Gitu. Ini tentang terkait dengan masalah niat. Dan menjadi karakteristik niat itu, Mas Gilang dan juga Bapak Ibu, adalah kita memang di sini harus spesifik ya. Tujuan niat ini untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Boleh jadi ya. Misalkan seseorang yang mengangkat beban, kalau misalkan kita di pasar ada emak-emak naik becak, dia sudah masuk naik ke atas becak, masih ada barang tertinggal di bawah. Kita bantu mengangkat. Niatnya apa? Apakah panggilan kemanusiaan? Atau karena sedang buat konten video, konten TikTok, atau kemudian sedang membuat pencitraan, atau memang tulus ini adalah kemudian bagian daripada ajaran Rasulullah SAW untuk diniatkan sebagai niat ibadah. Maka niat ini membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Sama-sama Mas Gilang ngasih uang 1.000 yen gitu, yen ono berarti kalau ada 1.000 yen, itu kan kembali pada niatnya. Apakah niatnya itu adalah memang panggilan sosial atau niatnya adalah ibadah? Ada banyak kebaikan yang dilakukan oleh kita, tapi itu berdasarkan kebiasaan. Karena satu niat untuk satu amal ibadah. Karena ada satu amal ibadah yang memang dituntut satu niat untuk satu amal ibadah. Berpindah dengan aktivitas yang lainnya dituntut niat yang berbeda. Karena kalau aktivitasnya adalah berbeda. Ya. Ada kemudian yang mengeneralisir, niatnya adalah semua ya Allah yang akan saya lakukan hari ini, saya niatkan semua untuk beribadah. Wow, gitu. Ternyata dia dustanya untuk ibadah. Ternyata dia ngambil sendal punya orang lain. Niatnya adalah ibadah. Kan menjadi salah. Kemudian semua aktivitas yang berbeda-beda dan bermacam-macam, kemudian digeneralisir menjadi satu bentuk ibadah. Kan salah. Nah, ini adalah niat adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah, maka perlu niat. Nah, kalau misalkan tujuan amalan di sini adalah kalau misalkan kita mau ibadah apa? Ibadah fardu atau sunnah? Kalau fardu yang apa? Apakah fardu yang kifayah atau fardu ain? Kalau yang sunnah yang mana? Bentar, koneksi internet lagi down. Oke. Yang sunnah yang apa? Jadi kan perlu spesifikasi, ya kan? Sama seperti kemudian seseorang yang kemudian masuk masjid, coba Mas Gilang. Seseorang masuk masjid jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu? Kalau menurut Mas Gilang sholat apakah itu? Ada pandangan sholat apakah itu? Sholat 2 rakaat. Mohon izin Pak Ustaz. Sholat mungkin kalau baru pertama masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Masuk masjid. Oke. Sholat apa ya Mbak Tika? Kira-kira sholat apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Kalau menurut Pak Denny, sholat apa ya kira-kira? Seorang baru masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat Pak Denny. Itu kira-kira sholat apa ya dia?
Kan kemudian jadi pikir, itu sholat apa ya gitu. Apakah sholat tahiyatul masjid? Ternyata ketika ditanya, sholat apa ya Mas gitu? Sholat subuh. Lah sholat subuh jam 8. Iya, saya baru bangun gitu. Iya. Karena niatnya adalah sholat subuh dia. Oleh karena itu ya tidak disalahkan. Maksudnya kita tidak menyalahkan bahwa niatnya harus tahiyatul masjid. Ya enggak. Niat. Mohon izin Ustaz. Mohon izin, apakah koneksi saya yang terputus atau koneksi Ustadz yang terputus ini ya? Ya, Ustadznya deh. Sepertinya, Ustadz. Koneksi Ustadznya. Oh, Ustadz yang terputus ya. Saya juga nggak ada nih. Baik, berarti mohon bersabar untuk menunggu jemaah sekalian karena koneksi Ustadz yang terputus. Saya ingatkan sekali lagi kepada para hadirin sekalian untuk membuka kamera apabila berkenan, kemudian menutup mikrofon atau mematikan mikrofon di saat Ustadz sedang menyampaikan materi. Saya ingatkan juga kepada para hadirin yang belum melaksanakan sholat isya, mohon untuk melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, jangan sampai pengajian yang sunnah ini melalaikan kita untuk melaksanakan yang wajib. Alhamdulillah sudah kembali Ustadz Tarkis. Boleh dicek kembali mikrofonnya Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala lagi insya Allah. Kembali. Alhamdulillah. Insya Allah kita sabar menunggu Pak Ustadz. Sampaikan. Silakan dilanjutkan. Oke. Sudah. Oke. Saya lanjutkan ya. Coba. Jamaah rahimakumullah. Berarti tidak kuat koneksinya ya. Oke. Tadi kita sampai masalah perihal niat ya. Kita sampai masalah pasal niat. Wah. Mohon Ibu. Saya buka PPT-nya lagi. Oke. Di sini kemudian kita berbicara terkait dengan masalah niat. Maksudnya adalah niatnya harus jelas. Jadi dalam beramal kita niatnya itu apa? Apakah untuk pelaksanaan ibadah sunnah? Kalau sunnahnya apa? Coba kalau kita misalkan bandingkan, kita dalam konteks ibadah, melaksanakan ibadah, dan kita sadar dengan niatnya, kemudian kita jaga, itu menjadi lebih khusyuk. Daripada kemudian kita sholat, ya sebagai niat lah, sholat sunnah gitu, udah takbir, kadang kurang khusyuk. Apakah itu hanya terjadi pada diri saja, atau juga pada jamaah juga gitu. Ini niat kemudian untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya tergantung apa yang kita amal, apa yang kita niatkan. Misalkan dalam satu contoh, Mas Gilang misalkan lewat satu perempatan, ya Allah, di situ ada apa namanya, ya katakanlah orang yang perlu bantuan secara finansial. Sampai di kontrakan, di kos, Mas Gilang kemudian lihat, ya Allah, ada sedikit uang, niat untuk disedekahkan, kemudian balik ke perempatan tadi, mencari orang yang tadi perlu yang dilihat dan perlu bantuan. Dicari, loh kok nggak ada? Kok tidak ada ya? Habis dicari kok nggak ada? Padahal sudah dibawakan uang, sudah niatkan akan dikasih sebagai bentuk infak atau sedekah, sudah diniatkan, tapi tidak ketemu. Akhirnya terus balik pulang lagi dan uangnya dibawa. Inilah kemudian disebut dengan niat yang jujur, itu yang mendapatkan pahala. Dia tidak jadi memberikan uang kepada calon penerima, tetapi dia mendapat pahala sebagaimana dia itu bersedekah sebanyak uang yang dia pegang itu. Nah, kenapa? Itu niat yang jujur. Kalau kita mendapat pahala kan demikian. Kadang kalau kita sedang sekolah, saya sudah niat mau sholat tahajud. Kalau nggak jadi sholat, nggak apa-apa. Yang penting sudah niat. Apakah dapat pahala? Ya tidak gitu. Tidaknya bagaimana? Karena tidak ada keseriusan. Yang dapat pahala adalah ketika sudah niat untuk sholat tahajud, kemudian kemudian sudah siap-siap bahwa alarm sudah disiapkan, kemudian keluarga juga sudah dikasih tahu untuk membangunkan, dia sudah siap semuanya akan melaksanakan sholat tahajud, ternyata tidak jadi karena dia tidur kemudian kebablasan karena capeknya sehingga tidak jadi sholat tahajud, maka dia tetap mendapat pahala. Kenapa?
karena dia telah niat untuk melaksanakan apa yang dia inginkan itu. PowerPoint-nya belum ditampilkan. Saya coba tampilkan, mudah-mudahan kuat deh. Mudah-mudahan kuat. Oke. Nah, di sini pembahasan kita sampai di sini. Kelihatan nih, Mas Gilang ya, Bapak Ibu. Ini dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ya, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'an berkata pada ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk diniatkan sedekah. Ya. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya adalah ayahnya ini mewakilkan sedekah tadi pada orang yang ada di masjid. Oke. Lantas Ma'an pun kemudian mengambil uang tadi, lalu menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut kepada ayah Ma'an. Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan untukmu. Jadi sudah dikeluarkan uangnya, kemudian diambil. Jadi ada dua orang, ayah dan bapak, anak dan bapaknya. Yang ayahnya sudah mengeluarkan uang untuk disedekahkan, ternyata kelihatan anak diambil. Jadi laka manawaita ya Yazid, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan sedangkan wahai Ma'an, engkau mengambil apa yang telah engkau dapati. Jadi sudah mengeluarkan uangnya, tapi diambil oleh yang lain. Tapi kan sudah niat. Sebagaimana begini, teman-teman. Kita pulang kemudian bertemu dengan orang tua. Ngasih oleh-oleh, katakanlah dibelikan buah. Bu, nih saya belikan buah. Sama ibunya, sama orang tuanya, kemudian dibagikan ke cucu-cucunya. Ibunya udah habis. Buahnya udah habis. Nggak ada dimakan. Kemudian, saya kan ngasih untuk ibu, kenapa dibagi-bagi pada yang lain? Kita mendapat pahala apa yang sudah kita berikan kepada ibu kita. Dan ibu kita juga mendapat pahala dari apa yang sudah dibagikan kepada cucu-cucunya. Dan di sini kemudian diuji keikhlasan kita. Kalau kita marah dengan apa yang dilakukan oleh ibu kita, membagikan buah yang sudah dibawakan jauh-jauh, ternyata dibagi ke cucunya, boleh jadi keikhlasan kita ini terganggu. Kita nggak boleh marah. Mungkin kan sudah menjadi hak milik ibu. Ya kan? Hak milik ibu. Gitu. Karena ketenangan dan kebahagiaan tidak selalu harus menikmati apa yang dimiliki. Ketenangan itu bisa didapatkan ketika seorang itu berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan apa yang dimiliki dengan orang lain. Itu juga melahirkan ketenangan. Sebagaimana ibu itu akan tenang kalau dia berbagi kepada cucu-cucu yang lainnya. Ya. Dan di sini akhirnya sesuai dengan niat dunianya. Seperti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghju baishun al-ka'bah fa idza kana bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ini hadis yang berkisah tentang kisah Abraha. Abraha itu kan pernah menghancurkan Ka'bah. Berniat menghancurkan Ka'bah, kemudian dikalahkan oleh Allah dengan pasukan ababil, burung yang terbangnya berkelompok-kelompok. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah, itu ada yang sudah menyelamatkan diri, ada yang kemudian masih berada di sana. Dan mereka juga menjadi korban, gitu. Korban yang dijatuhi oleh burung ababil. Ada yang mati karena kena kerikil burung ababil, ada kemudian yang meninggal mati karena tabrakan dengan pasukan bergajah. Penduduk setempat kemudian ada yang meninggal karena pasukan bergajah. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, mereka pada mati. Nah, ketika pada mati itu kan di antara mereka tidak semuanya menghancurkan Ka'bah, tapi mereka jadi korban dari keberingasan, kebiadaban pasukan bergajah. Bagaimana nanti Rasul urusannya? Maka Rasul menyampaikan bahwa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Niat masing-masingnya. Oleh karena itu kalau kita pernah dengar ya tiga orang, yang satu adalah meninggal di medan pertempuran, yang kedua adalah orang ini suaranya bagus bacaan Al-Qur'annya, yang ketiga adalah orang ini kemudian berilmu. Tapi tiga-tiganya kemudian dimasukkan pada neraka. Kenapa? Karena yang pertama yang mati di medan pertempuran, niatnya bukan untuk membela agama Allah, bukan karena Allah, tapi agar dikenal sebagai seorang pemberani, pahlawan. Allah mengetahui apa yang dalam hatinya. Yang orang suara bagus membaca Al-Quran karena dikenal, ingin dikenal dan dipanggil sebagai seorang qari atau qari'ah.
Dan yang punya ilmu kemudian menebarkan ilmunya ke sana kemari karena dia ingin dipanggil sebagai seorang ulama. Jadi niatnya bukan karena Allah tiga-tiganya. Oleh karena itu tiga-tiganya dilemparkan pada neraka. Kenapa? Bukan karena Allah. Dan Allah tidak mau diduakan. Bahkan dalam kita berniat pun kita harus berterjun pada Allah. Coba teman-teman misalkan kalau membaca buku sufi ya, sufi bukan filsafat tapi sufi, tasawuf. Itu bahkan kalau levelnya sudah tinggi, ketika dia beramal itu tujuannya bukan ingin mendapatkan surga atau neraka. Apa tujuannya? Ingin mendapatkan ridho Allah. Dah, semata itu saja. Ingin mendapatkan ridho Allah, bukan surga, bukan neraka. Surga makhluk, neraka makhluk, ya, bukan karena surga ya. Itu makhluk, tapi karena ridhonya Allah, ingin dapat ridhonya Allah. Jadi saat telah melaksanakan ibadah, misalkan ada ada cobaan entah itu kemiskinan atau sakit, dia tidak mengeluh, tidak mengkaitkan cobaan itu dengan apa yang telah barusan dia lakukan. Kan sesuatu yang berbeda. Misalkan habis sedekah kemudian dia jatuh miskin. Dia tidak akan menyalahkan karena dia sudah bersedekah, tidak. Dia tidak menyalahkan karena sudah menginfakkan hartanya, tidak. Ya miskin satu yang berbeda, wajar disikapi dengan kesabaran dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Sebagaimana orang yang berniat tidak jadi melaksanakan niatnya dikarenakan ada uzur dan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan seperti yang dia niatkan. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin faqala inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul uzru. Jadi waktu satu perang, ini kalau nggak salah perang Tabuk, ada sekelompok sahabat yang masih muda, kekar, yang bukan kekar, masih muda, jadi masih fresh. Mereka duduk di Madinah santai, tidak ikut berperang, tidak ikut mengarungi lembah dan lembah padang pasir, tapi mereka dapat pahala sebagaimana orang yang berperang bersama Rasul. Apa sebabnya? Habasahumul uzru, karena ada uzur, ada halangan sakit ketika itu. Kalau tidak sakit dia akan berperang. Inilah kemudian niat yang mendapatkan pahala demikian. Kalau dia tidak ada uzur, dia akan berperang. Sebagaimana kita, kalau mau melakukan kebaikan, misalkan mau sholat tahajud, kalau dia bangun, insya Allah akan sholat. Allah mengetahui, kalau anak ini bangun, dia akan sholat. Karena dia tidak bangun, maka dia tidak sholat. Dia dapat pahala. Sebagaimana yang dia niatkan. Nah, ini adalah niat yang berbahaya sekalipun tanpa amal. Amal berasal bukan berasa, tapi berasal daripada niat. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi adkhalahu Allahu nar. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama atau untuk berdebat dengan orang yang bodoh, dia berilmu karena berdebat cari orang bodoh, tidak aja debat. Siapa yang menang? Ya jelas dia. Mau debatnya dengan orang bodoh, atau supaya dipandang manusia, diorangkan, wah gitu, dihormati, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Alasannya niatnya bukan karena Allah, karena niatnya ingin digelari ulama, karena bisa debat dengan orang bodoh atau dipandang oleh manusia, maka Allah masukkan dalam neraka faliyatubillah. Nah, ini niat itu kan tidak terlihat ya oleh mata, tapi dia mempengaruhi perilaku pemiliknya. Dan setiap kita melaksanakan niat dalam kebaikan, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, pasti ada godaannya. Ada godaannya. Niat itu kan sebelum beramal. Kita sudah niat ikhlas, saat itu kemudian digoda oleh setan bertubi-tubi. Dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali sebelum wafat, itu kan ada 7 tahapan menuju surga, 7 langkah untuk menuju. Bukan lantas pasti dijamin surga, tapi menuju ke surga. Disitulah kemudian ada bab terkait dengan godaan. Subbab adalah godaan-godaan. Manusia itu digoda. Siapa sih yang menjadi godaan bagi kita? Godaan manusia yang pertama adalah manusia itu sendiri. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga adalah setan. Yang keempat adalah hawa nafsu. Itu jadi godaan manusia.
Di saat kita kemudian berniat ikhlas untuk beribadah, saat itu setan sudah menjadi tidak tenang. Jangan biarkan ini pelajar ini beribadah dengan ikhlas. Akan terus digoda. Godaannya memang bertahap. Yang di depan terlihat terkesan manis, tapi di belakang kata-kata itu menggoda. Misalkan orang mau sholat, digoda, tidak usah sholat. Itu sederhana kan, nggak usah sholat. Gimana saya tidak mau sholat? Saya mau sholat, saya mau muslim gitu. Jadi kayak seolah-olah berdebat dengan setannya. Ya sudah, kalau mau sholat, nggak usah khusyuk. Silahkan kamu sholat, tapi jangan khusyuk. Nah, 2 kalimat. Silahkan Anda sholat, tapi jangan khusyuk. Udah di belakangnya. Tumben kamu ngajak saya baik, wahai setan. Dan setan. Enggak juga, kan dia mengajak untuk agar jangan khusyuk. Kemudian kita bantah lagi, khusyuk adalah ruh daripada ibadah. Ya sudah, kalau kamu gitu, silahkan sholat dengan khusyuk agar Allah beritahukan kepada orang-orang kalau kamu itu adalah orang yang sholatnya khusyuk, kan gitu. Godaannya demikian. Agar dikenal oleh orang-orang kalau kamu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Bantah lagi, saya melakukan ini karena Allah. Ya sudah, sholat di dalam rumah, di dalam kamar yang gelap, biar tidak dilihat oleh manusia. Ya, biar nanti Allah yang menceritakan bahwa kamu adalah abid, orang yang ahli ibadah. Terus dan juga terus. Itu godaan dalam menjaga niat yang ikhlas. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ini kemudian harus kita jaga sampai kita wafat. Niat ikhlas awal sebelum melakukan ibadah itu sudah niat ikhlas. Di saat tengah-tengah melaksanakan ibadah itu juga ikhlas. Dan saat akhir ibadah itu dikerjakan juga dengan ikhlas. Dan dibawa keikhlasan ini sampai wafat. Itu yang melahirkan ibadah. Kalau misalkan kita pernah melakukan ibadah kemudian kita riya, kan menjadi hilang. Nah, keutamaan beramal ibadah di masa muda. Di sini hadis dari Imam Bukhari ini menyampaikan bahwa sekalipun kita sudah lanjut usia, Bapak Ibu, kira-kira usianya sampai kapan ya? Kalau Mas Gilang ditanya, kira-kira kalau mau hidup masih berapa tahun lagi, Mas Gilang? Nah, Mas Narman juga, mau hidup berapa tahun lagi? Ada yang mau sekitar 100 tahun gitu. Ada yang pesan 100 tahun kemudian itu. Mas Narman berada di dalam TV, ya oke lah. 100 tahun lagi, hidupnya 100 tahun lagi. Hidup 100 tahun lagi. Artinya adalah ketika kita tidak beribadah dengan sempurna, itu pahalanya bisa mendapat pahala yang sempurna. Pahala jika ibadah itu dilaksanakan dengan sempurna. Ini adalah idza maridul abdu aw safara. Jika salah seorang itu sakit atau dalam keadaan safar bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau sahihan dalam keadaan sehat. Artinya adalah kalau misalkan kita ini kan masih muda nih. Muda kita sholat dengan berdiri. Karena masih muda, baca Al-Quran, kalau tidak 2 juz, kemudian kayak masih gelisah gitu. Karena dia adalah anggota lingkar pengajian Beijing, LPB, saya kalau nggak ngaji 6 juz sehari itu kayaknya pusing kepala. Karena dia membaca tuh 6 juz gitu. Di saat sudah sepuh, maka mata sudah menjadi lemah untuk melihat alif lam mim kok dibalik-balik kepala muter-muter, akhirnya bacanya cuma sebisanya. Tapi masih bisa baca Al-Qur'an. Di saat dia membaca sebisanya mungkin 1 kata, 2 kata, karena sudah sepuh, sudah tua. Itu pahalanya sama seperti dia saat membaca 6 juz di waktu muda. Catatannya adalah ketika muda itu harus energi dan rajin beribadah. Kalau di muda sudah tidak rajin ibadah, kemudian mengandalkan, besok tua saya dapat pahala sebagaimana hadis Bukhari nomor 2996, nggak ibadah sempurna, tapi dapat pahala sempurna. Pahala dari Hong Kong. Mudanya aja tidak beribadah dengan rajin, gimana mendapat pahala? Ini hanya berlaku untuk orang tua saat mudanya itu rajin beribadah. Maka cukupkah kita dengan niat saja? Ya tidak cukup. Maka harus dengan amalnya. Oke, 5 menit lagi, Mas Gilang ya. Maka di sini adalah Fudail bin Iyad mengatakan, Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal.
Yang namanya amalan, jika niatnya ikhlas, namun tidak benar, maka tidak diterima. Meskipun dia niat ikhlas, tapi nggak benar. Misalkan gini, orang minum minuman keras, gitu. Minum minuman keras, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang minum minuman keras, ya nggak dapat pahala. Gitu, mohon maaf. Atau perbuatan yang lain lagi ya. Mencuri kemudian niatnya adalah ikhlas. Kemudian sampai baca bismillah, baca al-fatihah, sholat hajat. Niatnya adalah mencuri, biar sukses. Itu menjadi salah. Yang namanya amalan jika niatnya ikhlas, namun tidak benar amalannya, ya tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini saya mencuri syar'i. Gimana mencuri syar'i? Saya mulai dengan bismillah dan minta bantuan dari Allah. Selesai mencuri, saya sujud syukur loh. Padahal dia tahu bagaimana sujud syukur. Tidak diterima. Kemudian wa idza kana shawaban walam yakun khalisan walam yuqbal. Atau sama halnya amalan itu benar tapi dia tidak ikhlas, tidak diterima. Salat nih, sudah salat gerak kepada Allah, benar gerakannya. Niatnya apa? Niatnya adalah ya mungkin karena duniawi, biar nanti dapat reward kalau sholat di awal waktu dikasih orang tuanya hadiah 150.000 dan sebagainya. Niatnya karena orang tua, atau membahagiakan orang tua, atau membahagiakan pasangan, biar pasangan saya senang melihat saya sholat. Itu tidak diterima oleh Allah, karena niatnya bukan karena Allah. Ya. Falkhal ayakuna lillahi waswabu ayakuna ala sunnah. Yang ikhlas, sedangkan sebut yang benar adalah jika sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus didasari dengan ada keteladanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau menggabungkan dua amalan dalam satu niat? Ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Puasa Senin, ya niat puasa Senin kan puasa sunnah nih. Kemudian pas Yaumul Bid itu jatuhnya hari Senin, dapat 2. Pas jatuhnya ketika dia puasa Daud, Ahad tidak puasa, Senin puasa. Digabung 3. Satu niat dapat 3 amalan, banyak. Oke. Bagaimana dengan orang yang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat? Digabung dengan sholat qobliyah, qobliyah sholat zuhur. Digabung dengan sholat taubat. Wah. Kemudian terus gabung dengan sholat hajat. 4 macam sholat sunnah, kemudian niatnya cuma 1. Allah hamba niat sholat satu masjid, qobliyah, taubat, dan hajat. Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya demikian itu? Atau sholat zuhur dicampur dengan sholat asar. Jadi amalan, kemudian niatnya dicampur gitu. Atau bahkan yang berbeda. Ya puasa Senin Kamis sekaligus puasa mengqadha, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, gabung itu. Nah, bagaimana nanti silahkan kasih jawabannya. Maka hati itu harus diikuti dengan amal. Oleh karena itulah Allah tidak melihat kepada innallaha la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada fisik tubuh kita, wa ila suwarikum, dan penampilan kita, bentuk rupa kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati kita. Ya, hati kita. Nah, sudah sampai kesimpulan. Alhamdulillah. Kesimpulannya, jadi kita ke atas dulu ya. Kesimpulan di sini ya. Sebelum ke kesimpulan ini berkait dengan masalah niat. Maka barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan, kemudian tidak jadi melakukan keburukan itu, maka dicatat keburukan, kebaikan, ya, dicatat Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi. Ini adalah kebaikan, bukan keburukannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan kemudian dia jadi melakukannya, maka dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Dia mau mengerjakan keburukan tapi tidak jadi, maka dicatat sebagai kebaikan. Mohon maaf, contohnya sudah niat bahwa ya mau katakanlah mencopet, sudah niat mau mencopet, sudah niat tapi nggak jadi, digagalkan. Saya nggak jadi niat copet, nggak jadi nyopet. Kenapa? Saya takut sama Allah, nggak jadi. Nah, niat yang buruk kemudian tidak jadi, itu tentu sebagai kebaikan. Apa kebaikannya? Dia tidak jadi bermaksiat, itu kebaikan.
Oh gitu ya, Sat? Iya. Kalau gitu saya mau lihat, mau berbuat maksiat deh, tapi nggak jadi, bernilai kebaikan. Tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena kalau sudah niatmu bermaksiat, itu setan akan menggiring untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Dan kesebelahnya adalah niat yang jujur, niat yang betul-betul jujur itulah yang akan melahirkan pahala. Sekalipun belum ataupun tidak terlaksana. Kalau dilaksanakan akan menjadi lebih sempurna. Kemudian melakukan ibadah yang sudah diniatkan akan menyempurnakan pahala ibadahnya. Jadi punya niat kemudian disempurnakan dengan beramal itu menyempurnakan pahalanya. Perusahaan pahala ibadah adalah riya, pamer, sombong, takabur pada orang lain atas ibadah yang dia lakukan. Ya. Niat itu untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain secara lebih detailnya. Inilah teman-teman jamaah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat, menjadikan kita lebih perhatian terhadap niat dan membuktikan niat itu dengan amal perbuatan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, materi yang luar biasa para jamaah sekalian mengenai niat dan amal ya. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Halo, halo. Apakah masih tersambung bersama Ustadz? Masih. Halo, tes. Ini sinyal saya yang terganggu apa sinyal Ustadz yang sedang terganggu ya? Mohon konfirmasi. Sudah di Halo, masuk. tes. Sudah masuk. Suaranya masuk, Oh, Mas. Ustadz sudah masuk ya? Iya. Suara saya ada ya? Alhamdulillah. Baik, mohon izin untuk menunggu terlebih dahulu. Ustadz Talkis, apakah sudah dapat kembali terhubung? Alhamdulillah, sambil menunggu Ustadz Talkis untuk kembali, di sini seperti yang sudah kita ketahui, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami juga perwakilan dari KBRI, yaitu Bapak Yaya, kemudian perwakilan juga dari Bank Indonesia. Untuk itu, apabila berkenan Pak Yaya mungkin dapat hadir bersama kita, memberikan sepatah dua patah kata terlebih dahulu, Pak Yaya. Apakah berkenan Pak Yaya dapat bergabung bersama kami? Kalau tidak salah tadi juga ada acara yang lain kalau tidak salah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat didengar, Pak ya? Assalamualaikum Pak Ustadz, rekan-rekan dari BI. Silakan. Ucapan terima kasih dan salam hormat dari Bapak Duta Besar. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz Talkis yang sudah memberikan pencerahan kepada para jamaah lingkar pengajian Beijing. Jadi sebagai informasi Pak Ustadz, bahwa di China ini hampir di setiap kota memiliki jamaah pengajian. Jadi mereka saat ini memang ada sedikit perubahan dengan online, tapi memang sebelumnya seluruh kegiatan keagamaan di Tiongkok diisi oleh para pengurus, para peserta mahasiswa yang tergabung dalam lingkar pengajian Beijing. Mungkin suatu saat kalau pandemik sudah berakhir, kami undang Pak Ustadz ke China ya, karena memang setiap tahun kita juga mengundang setiap Ramadan untuk bisa tinggal di Tiongkok selama 1 bulan, untuk bisa membimbing adik-adik, untuk memberikan ceramah mulai dari pagi, kemudian malamnya ada taraweh, kemudian juga siangnya ada pengajian ibu-ibu. Nah, kita berdoa dan berharap semuanya bisa berlalu dan insya Allah Tiongkok saat ini sudah mulai kondusif dan insya Allah tahun depan lah sudah mulai dibuka perbatasannya karena sampai saat ini memang 2 tahun ini masih tutup, dan kalau toh nanti ada yang kembali dari Indonesia ke Tiongkok itu rata-rata tiket sekarang itu di atas harganya sampai 200 juta Pak Ustadz. 200 juta, jadi memang sangat mahal sekali.
dan tentunya juga anak-anak sekalian sudah sangat rindu Tiongkok ya, sudah hampir 2 tahun mereka berada di Indonesia. Oleh karena itu memang walaupun mereka berada di Indonesia, kegiatan-kegiatan seperti ini kita terus dorong karena memang ini adalah bagian dari silaturahmi, dan tentunya juga kita sering mengundang para alim ulama yang untuk bisa berkontribusi untuk memberikan ceramah-ceramah yang bersifat keagamaan. Karena memang kalau di Tiongkok ini justru kita kan tidak bisa mendengar adzan di masjid ya kan, dengan berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa ini kan paling tidak ada kerinduan ke tanah air. Tapi juga dipastikan pemerintah Tiongkok sendiri memberikan jaminan untuk bisa menjalankan ibadah para mahasiswa. Hampir tidak ada mahasiswa yang dilarang untuk beribadah, semuanya diberikan kebebasan di masjid, kemudian di kampus, dan bahkan lingkar pengajian Beijing ini sering mengadakan pengajian-pengajian di Masjid Beijing, terutama masjid yang tertua di Beijing ya, tertua di Beijing, mungkin di Tiongkok ya, di Nujie, kemudian di beberapa kegiatan. Jadi memang kami terus dari KBRI Beijing mensupport kegiatan yang sangat positif ini, dan tentunya dari Pak Ustadz juga mudah-mudahan pada kesempatan lain juga bisa memberikan pencerahan, karena ini adalah generasi muda kita yang tentunya akan menjadi generasi emas Indonesia, dan untuk menjadi penerima tonggak estafet dari kepemimpinan yang saat ini mungkin dari pemerintah dan sebagainya, atau kami di KBRI Beijing atau bahkan di BI. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan yang sangat luar biasa. Mohon maaf saya ada 3 zoom jadi Pak Ustadz kiri kanan sehingga memang fokus terhadap apa yang disampaikan Pak Ustadz. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yaya. Alhamdulillah, kebetulan mohon izin juga Pak Ustadz bergabung bersama kami juga perwakilan dari BI, Pak Tutup, juga Pak Dani. Mohon izin barangkali berkenan Pak Tutup boleh menyampaikan sepatah dua patah kata selaku perwakilan dari BI. Dipersilakan Pak Tutup. Terima kasih. Suara saya dengar Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. terdengar. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz Talkis, Pak Yaya Setaria, teman-teman semuanya dari lingkar pengajian Beijing ya. Senang sekali kami dari BI, saya Tutu Cahyono, ini ada Mas Dani, kami itu warga baru, meskipun belum berangkat ini Pak Yaya, masih mohon izin, masih visanya. Sebenarnya kami sudah sejak pengangkatan sejak Juli kemarin, tapi karena memang berhubung beberapa hal lain hal, jadi saya masih di Indonesia. Senang sekali beberapa hari yang lalu ya dihubungi dengan Mas Andi yang sudah pulang, dan sekarang kami Mas Andi digantikan Mas Dani, saya menggantikan Mas Arif gitu ya. Jadi senang sekali ini ada pengajian-pengajian seperti ini. Saya kira kita jauh di perantauan, apakah bisa satu jam mahasiswa dan lain-lain, saya kira dengan pengajian ini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan barangkali ya, mengisi tidak hanya lahir tapi batin kita juga, jiwa kita gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang baik, dan kami dari BI tentu sangat menyambut baik, apalagi ini didukung Pak Yaya Sutaria yang mungkin juga membidangi pendidikan ya Pak Yaya, dan juga Pak Ustadz Talkis yang luar biasa. Kita perlu terus mengisi apa-apa hal-hal yang memang kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi insan yang betul-betul umat teladan gitu ya. Dan saya kira kita isi ini dengan semangat untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih atas ininya Pak Talkis, Pak Ustadz Talkis, dan Pak Yaya dan teman-teman sekalian. Kami dari BI bisa bergabung sekarang hari ini, dan kesempatan mungkin insya Allah ke depan. Terima kasih. Demikian Mas Gilang, MC, Pak Yaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Pak Tutup. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Yaya dan Pak Tutup yang telah menyampaikan sepatah katanya. Baik Pak Ustadz, mohon izin kami ingin melanjutkan kembali pada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu Pak Ustadz. Kira-kira berapa pertanyaan Pak Ustadz yang dapat ditampung? Boleh, seadanya. Boleh, seadanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kalau begitu saya persilakan terlebih dahulu kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung.
Barangkali silakan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Apabila ingin bertanya secara langsung, silakan dibuka mikrofonnya, raise hand, kemudian nanti insya Allah akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Atau mungkin malu-malu, mungkin ini Pak Ustadz. Kalau tidak ada, sambil menunggu mungkin pertanyaannya, oh ini, ada pembina Ikhwan dari LPB, Pak Ogi. Silakan kepada Pak Ogi untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Ustadz Iya. Hafiz. Silakan. Terima kasih Mas Narman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebetulan saya cuma penasaran ya Pak dari hadis yang Bapak utarakan. Ya, kenapa ada larangan berdebat dengan orang bodoh? Maksud dalam hal ini kan bukan berarti mengajar orang bodoh atau dalam arti hanya ingin mencari kemenangan, atau berdebat itu berbuat kebatilan dengan kayak bertengkar dengan orang bodoh. Nah, maksudnya kalimat itu, larangan itu seperti apa? Mungkin mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ogi. Mohon Ini izin, moga Mas silakan bisa dijawab langsung Pak Ustadz. Silakan. Hadis yang kemudian tadi saya bacakan itu kemudian diulas oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Syekh Az-Zarnuji kemudian memberi tambahan penjelasan bahwa itu berawal dari niatnya, itu Pak Ogi. Karena niatnya adalah dia ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pintar, sehingga akan terlihat jelas kepintarannya itu kalau yang didebat itu adalah orang bodoh. Ada dua hal. Satu, masalah debat. Debat dalam rangka untuk mempertajam pengetahuan, mempertajam pemahaman satu ilmu, itu boleh. Jadi untuk mempertajam, saling menambah, mengurangi, kemudian mengadu argumen untuk mencari mana argumen yang lebih kuat. Kalau dalam fikih namanya munakosyah. Ini yang pertama, ulama pertama memiliki dalil, yang ulama kedua memiliki dalil, dua dalil ini dibenturkan untuk mencari kekuatan dan kelemahan. Sehingga tujuan dari pembenturan ini, mereka akan bersepakat pada satu dalil yang kuat, bukan saling menjatuhkan. Kalau perdebatan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah menjatuhkan salah satu untuk menunjukkan satunya adalah yang lebih hebat dari yang lain. Sehingga ini kemudian menjerumuskan pada takabur, pada kesombongan. Unsur yang kedua adalah masalah niatnya. Niatnya di sini adalah dia tidak mau menunjukkan yang benar kepada orang bodoh, kan harus diajarkan, diajari. Dia niatnya tidak demikian. Justru ingin menyalahkan dan kemudian menunjukkan kebodohan seseorang di hadapan yang lainnya. Imam Ghazali mengutip perkataan Khalil bin Ahmad yang meninggal 175 Hijriah, kalau tidak salah, 175 atau 175. Ada 4 kriteria antara orang dengan ilmu. Satu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, maknanya adalah orang yang pintar, dia tahu dirinya itu pintar, maka orang yang pertama ini harus mengajarkan ilmunya pada yang lain. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang pintar tapi tidak tahu kalau dirinya itu pintar. Orang ini bagaikan orang yang profesor yang tidur. Misalkan sepintar-pintarnya profesor, kalau dia tidur, apakah dia tahu kalau dirinya profesor? Kan tidak tahu. Orang yang kedua ini harus dibangunkan. Pak, Bapak itu tahu punya ilmu, tolong dong diajarkan. Gitu, harus dikasih tahu. Orang ini harus dikasih tahu. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tapi dia sadar dirinya tidak tahu. Maka orang ini harus bertanya kepada yang lebih tahu. Boleh jadi kita berada di sini, kita tidak tahu suatu ilmu, kita bertanya kepada yang lebih tahu. Tapi jangan menjadi orang yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Sudah bodoh, tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kadang kalau mengeluarkan satu pendapat, ya mengklaim bahwa itu ada sesuatu yang benar. Sehingga hadis tadi mengajarkan kepada kita hikmah, tidak perlu kemudian kita menunjukkan kepada orang lain tentang kehebatan kita seperti apa. Jika tujuannya adalah untuk memamerkan kehebatan kita.
itu tidak diperlukan karena akan jatuhnya kepada sombong. Sedangkan niatnya adalah niat bukan karena Allah, dia itu belajar, tetapi niat untuk menjatuhkan rival debatnya atau untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya yang pasti dia hebat melebihi yang lainnya. Sehingga amalan yang dia lakukan menjadi sia-sia. Inilah. Kalau misalkan ada yang bertanya, kan gini, boleh tidak kita menyombongkan ilmu kita di hadapan orang sombong? Kita menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong. Kalau mengutip dari Prof. Yunar Ilyas, Allahu Yarham, itu adalah kadang kita memang harus sombong di hadapan orang yang sombong untuk menghentikan kesombongannya. Kita sombong di hadapan orang sombong untuk menghentikan kesombongannya, agar dia tidak bersombong lagi. Gitu. Misalnya gini, gimana? Misalkan saya ketemu dengan seseorang, dia mengatakan saya itu kenal si fulan, menyebutkan namanya gubernur A, gubernur B. Orangnya di sini sombong. Kemudian kita naik di satu level di atasnya. Kemarin saya dipanggil presiden, saya kemarin dipanggil presiden. Akhirnya dia terdiam, tidak sombong lagi. Kenapa? Karena ada orang lain lebih hebat daripada dirinya. Gitu. Dan memang beliau dipanggil oleh presiden, memang dipanggil dalam hal yang positif. Sombong di depan orang sombong. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Ogi, saya tidak menjawab Pak Ogi, tapi sharing bahwa tidak boleh mendebat orang bodoh itu nanti jatuhnya adalah kepada menghinakan orang lain, kemudian memunculkan takabur. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Seseorang dikatakan sombong adalah ketika batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas itu maknanya adalah memandang rendah orang lain, artinya adalah meremehkan orang lain. Sekalipun orang itu yang dimaksud adalah orang bodoh, tapi kalau diremehkan tetap tidak boleh dalam kacamata Islam, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada tambahan lagi dari ya atau dari Pak Tutu, Mas Dani juga dipersilakan. Alhamdulillah, silakan barangkali ada tambahan mungkin. Alhamdulillah, nampaknya cukup puas insya Allah. Mungkin yang untuk tadi boleh mungkin silakan Mas, Pak Tutu. Silakan Pak Tutu. Tadi yang agak penasaran tadi yang itu loh, niatnya yang double-double itu gimana Pak Ustadz? Pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz kepada kita ya, kita tanyakan lagi kepada Ustadz. Oh itu, silakan, itu mau jadi lomba kan? Silakan Pak Ustadz, mudah-mudahan berkenan untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Dalam hal itu, satu misalkan, boleh tidak kita menggabungkan niat ibadah, misalkan dari kita ada yang hutang puasa Ramadan, dan kita mau membayar puasa itu di hari Senin, sekaligus niat puasa sunnah hari Senin. Pertanyaan, boleh tidak menggabung niat puasa hari Senin, sunnah Senin dengan mengkodok puasa di hari Senin, jadi satu? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena dua ibadah ini memiliki tingkat tingkat derajat yang berbeda. Yang satu berhukum sunnah, yaitu puasa Senin, hukumnya sunnah. Yang satu lagi berhukum wajib, mengkodok puasa Ramadan, sehingga tidak boleh digabung karena dia berbeda. Yang kedua, boleh nggak kemudian menggabung antara satu ibadah wajib dengan wajib yang lainnya jadi satu? Karena dia mau menjamak sholat zuhur dan asar, niatnya satu, niat sholat zuhur dan asar cuma 4 rakaat. Bukan dikosor dua-dua, bukan. Tapi 4 rakaat itu kemudian diniatkan untuk 2 waktu, zuhur dan asar. Hal ini tidak bisa. Karena apa? Karena masing-masing amalan itu memerlukan niat yang berbeda. Yang sama-sama fardu. Itu niatnya berbeda-beda. Bagaimana kalau menggabungkan ibadah sunnah? Di sini ada perbedaan pendapat, Pak Tutu. Yang pertama adalah menggabungkan ibadah sunnah. Contoh, di bulan Rabiul Akhir itu puasa Yaumul Bid itu jatuh pada hari kemarin ada hari Kamisnya. Kemudian kita niat puasa puasa Kamis, sunnah Kamis, dan niat puasa sunnah Yaum karena sama-sama hukumnya puasa sunnah, dan juga niat puasa sunnah Kamis dan Yaumul Bid.
Maka dari pendapat pertama ini melahirkan penjelasan tambahan, maka pahalanya akan double sejumlah dengan ibadah sunnah yang dilakukan. Yang kedua, Tes. Mohon konfirmasi apakah sinyal saya yang terputus atau sinyal Ustadz yang terputus ini? Sinyal Ustadz. Nampaknya Iya, sinyal Ustadz sinyal yang terputus Ustadz. ya. Mohon berkenan untuk menunggu terlebih dahulu para hadirin. sudah balik saya. Sudah, Mas Gilang. alhamdulillah sudah terdengar kembali Pak Ustadz. Silakan. Saya hampir si Pak Yahya. Saya double Pak Yahya. Saya sekarang dengan teman-teman Beijing, sebelah kiri juga ada dari Malaysia, Zoom online, jadi Dewan Juri. Kemudian juga dengan komunitas jamaah ada di Hong Kong. Ini juga online juga. Masya Allah. Maka saya lanjutkan dengan jawaban tadi. Pertama, dalam menggabungkan ibadah sunnah, satu diperbolehkan, satu pendapat. Yang kedua, tidak diperbolehkan. Karena niatnya harus satu-satu. Pendapat ketiga, lebih dekat dengan pendapat yang kedua adalah Ya, nampaknya sinyal Pak Ustadz terbagi lagi mungkin. Iya. Sehingga terputus kembali sinyalnya bersama kami. Mohon untuk bersabar kepada... Tidak apa-apa Pak Ustadz. Insya Allah kita akan bersabar menunggu jawaban dari Pak Ustadz. dan amal. Jadi pendapatnya kepada tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh, kita mau pilih yang mana? Milih yang digabung pun ada dalilnya, ada pendukungnya, mau dipisah-pisah juga ada pendukungnya. Kalau saya misalkan, kalau saya pribadi, kan dari perbedaan pendapat yang ada, saya meniatkan salah satu dari ibadah yang sunnah itu. Meniatkan salah satu, milih salah satu, mana yang di salah satu. Kalau puasanya adalah jatuhnya Yaumul Bid, ya ambil yang Yaumul Bid. Niatnya puasa Yaumul Bid 3 hari berturut-turut jika mampu. Kalau nggak mampu ya 2 hari. Kalau nggak mampu ya 1 hari, kan gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Demikian Pak Tutup penjelasan tambahan dari pertanyaan di atas tadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama Pak Tutup. Mohon maaf, barusan sinyal saya yang terputus. Alhamdulillah, apakah sudah selesai terjawab? Barusan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tutuk sudah terjawab ya, alhamdulillah ya. Baik, mohon izin Pak Ustadz, ini begitu banyak sebetulnya pertanyaan yang masuk. Namun saya juga memperhatikan Pak Ustadz yang sedang seminar juga dengan pihak yang lainnya, ada 3 ya, Masya Allah. Kita batasi saja 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Untuk melaksanakan ibadah sunnah terkadang kita sulit untuk memulainya. Saya pernah ajak teman untuk melaksanakan ibadah sunnah, tapi dia bilang bahwa yang penting, yang wajib tidak ditinggalkan. Jadi yang sunnah juga tidak perlu dipaksakan. Dia juga bilang untuk apa melakukan ibadah dengan keterpaksaan. Nanti malah tidak dapat pahala. Ibadah itu harus ikhlas dari hati. Tapi saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa sebaiknya kita paksakan untuk mulai melaksanakan ibadah sunnah, karena dari keterpaksaan itulah lama-lama kita akan terbiasa melaksanakan ibadah sunnah. Mohon penjelasan Ustadz mengenai 2 pendapat ini. Jazakallah khair. Demikian Ustadz. Terima kasih Mas Gilang. Dari kalimat pertanyaan tadi, ada yang kemudian menjadi benar, ada kemudian kurang tepat dalam penempatannya. Satu adalah ibadah itu, kita dalam melaksanakan ibadah itu berjenjang. Satu, ada yang fokus pada ibadah yang fardu saja dan merasa cukup dengan yang fardu. Boleh. Memang jika kemampuannya di situ ya di situ. Tetapi kemudian ada yang melaksanakan menambah dengan sunnah.
hadis Rasul SAW, ibadah sunnah itu adalah menyempurnakan ibadah fardu atau ibadah wajib yang kurang sempurna. Sholat kita misalkan sholat isya 4 rakaat. Boleh jadi yang khusyuk cuma 1 rakaat, yang 3 rakaat tidak khusyuk, tidak sempurna khusyuknya. Kemudian kita memiliki sholat sunnah ba'diyahnya, 2 rakaat setelah sholat isya. Maka sholat sunnah inilah kemudian akan menyempurnakan, menempel kekurangan dari sholat fardu yang tidak sempurna tadi. Kalau kita punya ibadah sunnah, maka akan menambah pahala. Kalau yang tidak memiliki ibadah sunnah, dan dia kurang ibadah fardunya, ya tidak ada tambahannya. Sehingga Allah pernah berfirman kepada malaikat dalam hadis qudsinya, cari apakah orang ini, hambaku ini memiliki ibadah sunnah, ada ya Allah tambahkan kepadanya, kepada timbangannya, sehingga menjadi selamat. Itu. Benar juga bahwa dalam melaksanakan kewajiban tidak perlu dipaksa. Ma'amartukum bihi faf'al mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau menjauhi larangan, harus totalitas. Ya, dalam hadis Rasul SAW, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang saya larang, kata Rasul, terhadap kalian, maka tinggalkan secara totalitas. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sedangkan yang saya perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi memang kadang harus dipaksakan. Memaksakan dalam ibadah wajib itu bagus. Dalam ibadah yang fardu ya, wajib. Karena itu standar, ya, boleh dibilang standar minimalnya harus yang wajib. Menambah dengan yang sunnah, itu lagi baik. Itu lebih baik dilaksanakan demikian. Kalau sudah mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah sunnah setelah melaksanakan yang wajib, kemudian yang diajak memiliki pendapat yang berbeda, sudah tidak apa-apa, memang tidak perlu dipaksakan. Niat kita mengajak dia untuk melaksanakan ibadah sunnah, insya Allah sudah tercatat sebagai bentuk amar ma'ruf. Bentuk amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi, Allah a'lam bishawab, terus mengajak orang dalam kebaikan dengan cara yang hikmah dan juga bijaksana, dengan cara yang arif juga, dengan yang sopan. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kita sudah mengajak dalam kebaikan. Dan suatu saat, kita akan diingatkan oleh teman kita. Hari ini kita mengingatkan teman kita, suatu saat kita akan diingatkan. Dan kita akan menjadi orang yang mudah untuk menerima nasihat orang lain di saat kita memerlukan nasihat itu. Terima kasih, Mas Gilang. Allah a'lam bishawab. Mas Gilang? Sepertinya jaringannya, Ustaz. Oh gitu. Ini Iya, narasumber sama moderatornya sama saja. Jaringannya maksudnya. Iya, jaringannya buruk ya, Ustaz ya. Mohon maaf untuk jamaah sekalian. Mungkin ke Pak Ogi untuk membina kita ini. Baik. Satu lagi untuk pertanyaannya. Baik, dari kolom chat juga saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terkadang saat menjalankan sholat wajib, di tengah-tengah sholat saya baru sadar kalau saya lupa niat untuk sholat apa. Apakah saya harus membatalkan sholat saya dan mengulangi dari awal atau tetap melanjutkannya? Gimana nih Pak Tutu? Lupa niat, diingat niat di tengah-tengah amalan. Ini contohnya gini. Misalkan saya sholat 4 rakaat, sholat Allahu Akbar, sholat niat tahiyatul masjid. Tapi ketika tahiyat akhir, saya berpikiran, karena sambil lihat sudah jam 1, sudah masuk waktu zuhur. Daripada nanti sholat zuhur 4 rakaat lagi, mendingan saya tambah 2 lah. Tidak perlu salam, kemudian berdiri, nambah 2 lagi, otomatis. Niatnya adalah niat sholat zuhur, kan 4. Karena tadi niatnya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, pada duduk tahiyat akhir, belum sampai salam, kemudian berdiri nambah 2 lagi. Maka mana yang sah sholatnya? Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat
salat zuhurnya yang sah. Dua-duanya tidak sah. Tidak sah salat dua-duanya tidak sah karena niatnya bermasalah. Salat tahiyatul masjid tidak sah dikarenakan niatnya berubah sebelum akhir. Sebelum selesai. Selesainya adalah salam ke kiri, kan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikatakan selesai. Dia belum salam tapi sudah berubah niatnya, maka gagal. Yang kedua, sholat zuhurnya tidak sah, tapi kan 4 rakaat. Kalau dilihat orang lain kan dia sholat 4 rakaat. Tidak sah dikarenakan niatnya dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah sehingga tidak sah. Sholat tahiyatul masjid tidak sah, sholat zuhurnya juga tidak sah. Kalau misalkan bagaimana kalau ingatnya itu di tengah-tengah, sama Mbak Widya ingatnya di tengah-tengah, batalin sholatnya, kemudian niat dari awal lagi. Batalin sholatnya, kemudian niat dari awal lagi. Jadi, tidak apa-apa yang demikian itu. Dilanjutkan pun nggak jelas niatnya sholat apa, kan gitu. Malah jadi ambyar. Sholat apa? Sholat ambyar. Dicari dalam kitab fikih. Ada nggak sholat ambyar? Mahia sholatul ambyar. Nggak ada sholat ambyar. Nggak ada itu. Nah, maka oleh karena itu biasanya ini terjadi kalau kita misalkan tergesa-gesa mau melaksanakan sholat. Kemudian terus tahu Allahu Akbar. Kita menjadi lupa. Maka ya dalam beribadah tidak perlu tergesa-gesa. Tapi harus tenang, sakinah, tumakninah itu dalam beribadah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira. Alhamdulillah. Sebetulnya tadi saya berkata 2 pertanyaan terakhir, tapi ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin cukup penting, Ustaz. Apakah diizinkan untuk ditanyakan? Boleh. Alhamdulillah. Baik, saya mohon izin untuk membacakan. Ustaz, kawan kami ada yang murtad. Kita selalu berniat untuk mencoba mengajak dia kembali dan sudah melakukan berbagai rencana oleh kawan-kawan kami, tapi tidak pernah terlaksana. Mohon izin untuk meminta saran dari Ustadz, harus seperti apa? Demikian Ustadz. Oke. Kalau kita kembali ke akhir surah Al-Imran ayat 200, surah Al-Baqarah ayat 286, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian la ikraha fid-din pada ayat yang lain. Tidak ada keterpaksaan atau paksaan dalam beragama. Tugas kita adalah menyampaikan ini adalah agama Islam, kita sampaikan. Kalau yang disampaikan itu ternyata ditolak dan dia memilih agama yang lain selain Islam, maka itu adalah urusan antara bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan yang kali pertama, masa Rasul pun demikian. Rasul pernah dihibur oleh Allah. Wahai Muhammad, jangan kamu bersedih lantaran orang-orang yang kamu dakwahi itu tidak beriman. Enggak usah bersedih. Tugas kamu hanya menyampaikan. Sampaikan Islam dengan cara yang baik, arif, bijaksana, doakan mereka. Itu sudah cukup di situ tugasmu. Ya. Adapun dia mau berislam atau tidak, itu adalah urusanku, yaitu kembali pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini tugas kita adalah ya tetap berkomunikasi, kemudian tegur sapa, sebagaimana Rasul juga punya tetangga kanan kiri yang ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, tetap menjadi hubungan. Ta'liful qulub, melunakkan hati, dan juga didoakan, siapa tahu dia akan kembali kepada agama Islam. Ya, itu usaha yang bisa kita lakukan. Tidak harus kemudian kita jauhi dia, kita kucilkan dia, tidak. Ya, sebagai umat manusia. Ya, toleransi dan insya Allah tetap berjalan dengan baik. Suatu saat pun kalau Allah membuka hidayah pada dirinya, jadi kita lebih siap dan dia tidak merasa canggung. Kenapa? Karena kita sudah sering berkomunikasi dengan saudara tersebut. Allah alam. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsira pada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan para hadirin. Mudah-mudahan segala kegundahan, kegalauan para hadirin atas pertanyaan yang belum terjawab sudah dapat terobati insya Allah.
Baik, kita lanjutkan saja kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang ketujuh, yaitu pembacaan doa. Mohon izin kepada Pak Ustadz Talkis untuk berkenan membantu kita dalam berdoa. Semoga yang pertama khususnya pandemi dapat menjadi keberkahan kepada kami, dapat segera selesai. Kemudian bagi yang sedang memiliki hajat, khususnya pada kami yang sedang menempuh jenjang S2 atau S3, ataupun yang lainnya, mudah-mudahan segera dapat diselesaikan. Mohon berkenan kepada Ustaz untuk membimbing kami dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah, istighfar dan juga bertobat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil umurana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fashallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Talkis. Kita Terima kasih. sampai pada acara yang ke-8. Mohon izin kami dari Lingkar Pengajian Beijing ingin sedikit secara simbolis memberi sertifikat kepada Ustadz yang sudah berkenan menjadi guru kami, menjadi pemateri pada kajian malam hari ini. Apakah masih tersambung, Pak Ustadz? Iya, nampaknya terbagi lagi. Ini sinyal Pak Ustadz. Mohon kepada panitia untuk dapat menampilkan sertifikat, insya Allah ini, tapi mohon maaf bukan sertifikat rumah ataupun sertifikat tanah ini Pak Ustadz. Ini hanya sebuah sertifikat sederhana sebagai ucapan terima kasih kami dari Lingkar Pengajian Beijing. Moga-moga sertifikat ini dapat menjadi simbol keterikatan antara kami selaku murid dengan Ustadz selaku guru kami, insya Allah. Baik, dengan diserahkannya sertifikat, maka berakhir sudah acara kajian pada malam hari ini. Namun mohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu, karena kami dari Lingkar Pengajian Beijing akan mengabadikan terlebih dahulu acara kajian pada malam hari ini. Silakan kepada para hadirin yang berkenan untuk membuka kamera agar dapat didokumentasikan bersama kami. Alhamdulillah sudah terbuka. Silakan pada akhwat barangkali ingin dikondisikan terlebih dahulu hijabnya. Kepada ikhwan mungkin ini dikondisikan terlebih dahulu, sudah terbuka semua. Silakan kepada Kak Ade selaku operator dapat menjadi fotografer. Oke, izin Kak Halimah barangkali, silakan Kak Halimah. Oke, terima kasih Kak Gilang. Mohon izin para hadirin sekalian untuk mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini. Oke, udah buka semua ya kameranya. Oke, di sini ada 2 layar. Jadi, satu pas nih. Oke, saya hitung ya. Izin ambil.
R. Set. Oke, lagi. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi. Ada Boleh Kak? suaranya ya, alhamdulillah. Iya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil Kak, alamin. saya kembalikan Jazakumullah lagi. khairan katsiran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir. Mari kita tutup acara